Pak Soleman, Pak Jenderal, yang pertama yang kita mau tanya tentang buku yang Anda tulis, Jangan Lepas Papua. Ya. Yang menarik, Pak, karena Bapak bikin buku itu dengan judul, kata jangannya huruf kecil, agak kecil tulisannya, lepas Papua besar. Orang bilang ini agak ironis. Hanya Bapak yang tahu kenapa bikin judul kayak begitu. Ya, jangannya huruf kecil, tapi lepas Papua huruf besar. Ini seolah-olah kata-kata bersayap ini dalam judul itu. Nah, nanti Bapak jelaskan hal itu. Kedua, sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai kepala BAIS dan juga atase pertahanan di Den Haag untuk Indonesia. Nah, tentu Anda bertanggung jawab untuk menjaga teritorial Indonesia dari ancaman disintegrasi dan reputasi yang Anda tunjukkan keberhasilan dalam perjuangan mempertahankan Aceh tetap ada di dalam wilayah NKRI patut diacungkan jempol. Walaupun sebenarnya usia Papua, OPM-nya maksudnya, dalam kaum separatis ini, dia lebih tua dibandingkan GAM kan, yang seperti Bapak kasih pengantarnya itu. Nah, tapi kemudian yang menarik saya ini bahwa Bapak juga menulis dalam resensi buku Bapak itu bahwa TNI itu seyogyanya jangan masuk dan melakukan pelanggaran HAM, karena kalau melakukan pelanggaran HAM itu bisa dipakai untuk menjadi alat semacam titik tembak begitu loh, untuk mencari kelemahan. Nah, saya melihat bahwa Bapak begitu concern untuk memberikan semacam kontribusi terbaik bagi keberadaan Papua di Indonesia, hanya perlu kerjasama. Nah, nanti Bapak terangkan hal itu. Yang terakhir, Pak Ponto. Nah, Pak, apakah betul-betul KKB itu ada? Dan KKB itu sekarang sudah mau ditingkatkan gelar mereka sebagai teroris. Apakah layak KKB itu kemudian dikategorisasi sebagai teroris? Ya. Dan sekarang KKB itu dalam penanganannya perlu wilayah penanganan hukum yang tidak melibatkan TNI kalau cuma bicara KKB. Karena itu kan kelompok kejahatan bersenjata. Kejahatan itu area kepolisian saja, Polri cukup untuk menangani itu. Karena kalau TNI masuk di area itu menyelesaikan masalah hukum di Papua dengan operasi militernya, domnya ini, operasi militernya, itu justru pelanggaran HAM. Bagaimana Bapak memandang semua pertanyaan-pertanyaan publik yang saya coba serap ini? Silakan Pak, Bapak punya waktu bebas bicara. Nanti setelah Bapak baru ada teman-teman yang menanggapi. Silakan. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Jadi memang dengan judul satu, Jangan Lepas Papua. Itu artinya kita sekarang sedang melepas Papua. Nah, kenapa saya melihat bahwa kita sedang melepas Papua? Nah, kita harus balik dulu bahwa Papua itu tahun 63 ketika dia masuk ke Indonesia itu berdasarkan resolusi 2504, resolusi PBB, hasil dari PPRA. Berdasarkan hasil PPRA, maka sejak saat itu Papua berkibarlah bendera merah putih di sana kan, resolusi 2504. Artinya dari situ orang melihat bahwa keberadaan Papua itu dipotret dari dunia luar. Beda dengan Aceh. Aceh sudah merdeka, sudah masuk, sudah tidak ada resolusi PBB di sana. Tetapi Papua ada resolusi PBB. Berdasarkan resolusi itulah naiklah bendera merah putih di sana. Nah, itu dulu logika berpikirnya. Jadi dari logika berpikir itu, kalau resolusi itu dibatalin, ya Papua lepas lagi kan. Untuk membatalin resolusi 2504 itu apa aja? Nah, kita harus bertanya apa saja. Nah, kalau kita bertanya apa saja, kita harus jawab
kacamatanya melihatnya bukan kacamata kita, tapi kacamata orang-orang yang bisa membatalkan 2504. Artinya di situ adalah kacamata dunia internasional, bukan kacamata kita. Nah, dari sini baru mari kita lihat. Dunia internasional ini yang paling haram dilakukan untuk mereka itu apa? Supaya mereka bersatu. Satu-satunya kalau kita melihat masalah Timur Timur, maka itu adalah pelanggaran HAM. Sudah 2 kali dipatangan special reporter tentang pelanggaran HAM. Jadi kalau di sana terdapat pelanggaran HAM, maka tidak tertutup kemungkinan bisa saja melalui humanitarian intervention, ujung-ujungnya bisa saja 2504 dikhawatirkan untuk dibatalin kan. Nah, sehingga dari situlah kita harus menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran HAM di sana. Kalau terjadi pelanggaran HAM terus-menerus, maka dapat dipastikan dunia internasional ini akan bersatu untuk mengajukan ke PBB Batalion 2504, mari kita aja yang ngurus ini Papua. Itu normatif. Itu baru normatif. Tidak normatif apa? Kalau ada lagi niat dunia internasional untuk memiliki Papua, itu akan bertambah lagi. Kalau jangan lupa Papua ini nona manis. Jadi bisa diperebutkan oleh orang banyak dia. Kalau Indonesia tidak bisa ngurus, oh sudah, mari kita urus dia. Karena Indonesia tidak bisa urus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pelanggaran HAM menurut Indonesia dan pelanggaran HAM menurut dunia internasional kan? Nah, kita harus lihat. Nah, di sini kita masuk di dunia internasional itu yang disebut pelanggar HAM kalau militer turun tidak atau gini, militer diukur dengan hukum humaniter. Ini terjadi kasus di Kosovo. Bagaimana si Duško Tadić, itu di buku saya ada saya tulis, Duško Tadić itu dihukum karena dia melaksanakan pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM yang dilaksanakan Duško Tadić itulah yang menjadi benchmark yang saya tulis. Apa itu? Disitulah disebut hakim. Bahwa Duško Tadić bilang, enggak, saya bukan pelanggaran HAM. Hakim bilang, iya. Kenapa? Karena saat itu sudah tidak lagi terjadi peperangan. Tapi Duško Tadić masih menyerang aja. Nah, di situ itu apa? Yang boleh tembak-menembak itu militer melawan militer. Atau dalam hukum humaniter itu lawannya itu adalah kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata. Ya, militer lawannya kelompok bersenjata. Nah, kapan disebut kelompok bersenjata? Itu ada aturannya. Dia disebut kelompok bersenjata apabila dia terpenuhi persyaratan yang ada diatur oleh hukum humaniter, yaitu misalkan dia memiliki wilayah tertentu, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia punya hierarki yang jelas. Nah, itu 3 itu saja, kalau itu terpenuhi, baru dia bisa dihadapi oleh militer. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka ketika militer menghadapi ini, inilah yang disebut pelanggaran HAM. Nah, sayangnya di Indonesia, Undang-Undang 34 itu di situ tidak mengatur persyaratan tentang, cuma di situ TNI dengan Undang-Undang 34 melaksanakan. Mengatasi pemberontakan bersenjata, langsung disikat. Tapi pemberontakan bersenjata ini, kelompoknya tidak disyaratkan apa saja yang disebut kelompok itu disebut pemberontak bersenjata itu apa? Distinction Armed Forces istilahnya itu. Apa? Nah, itu tidak disebut di situ, hanya pemberontakan bersenjata. Nah, ini sambungannya dengan Bapak tadi, KKB apa teroris? Nah, kelompok OPM sekarang pertanyaannya, dia termasuk dalam
eh, kelompok pemberontak bersenjata atau tidak. Kalau GAM di buku saya itu jelas, GAM itu kelompok pemberontak bersenjata. Kenapa? Karena dia punya wilayah tertentu, dia punya hierarki yang jelas, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia bisa merencanakan penyerangan. Sedangkan di Papua, sudahlah kalau persenjataan, tapi dia bisa menyerang sewaktu-waktu dengan terencana. Tapi di Papua sporadis. Kayaknya nggak tahu di mana, dibilang malah OKB, organisasi tanpa bentuk. Dibilang lagi KKB. Lah, kalau dia KKB, artinya dia bukan pemberontak bersenjata. Maka lingkupnya itu masih lingkup penegak hukum. Kalaupun ditingkatkan ke teroris, maka berlaku lagi undang-undang terorisme. Penegakan hukum lagi. Nah, kita ini tidak mengerti kapan militer ini dimanfaatkan untuk melawan ketika kelompok itu sudah berstatus kelompok pemberontak bersenjata menurut hukum humaniter, bukan menurut kita. Menurut hukum humaniter. Ya. Nah, inilah yang saya bilang. Kita sekarang, kita bikin krim teroris, hajar dengan militer. Kita bilang KKB, hajar dengan militer. Itulah kita sedang melepas Papua. Karena bagi kita mempertahankan negara, tapi bagi orang asing itu pelanggaran HAM. Iya. Nah, Pak Jenderal, saya salah sedikit Pak. Itu orang banyak bertanya tentang kriteria sebuah kelompok walaupun dia bersenjata atau diisukan bersenjata itu layak untuk ditangani secara militeristik atau kepolisian lah yang paling rendah. Itu bagaimana kriterianya? Yang saya tahu Pak, kalau KKB itu kelompok kriminal bersenjata itu sudah mengganggu ketentraman masyarakat. Sementara di Papua, tidak ada masyarakat yang terganggu itu dengan KKB menurut penduduk asli. Nanti mereka bicara. Atau bagaimana pengamatan Anda Pak? Bukan Pak. Namanya saja kriminal. Kriminal mau terganggu mau enggak, namanya judulnya kriminal. Kalau kriminal itu law enforcement. Ya kan? Bukan military operation. Nah itu kalau pakai bahasa Inggris lebih enak. Law enforcement judulnya, kalau kriminal ya law enforcement lah. Mau terganggu mau enggak. Lah kita sendiri yang kasih nama kok kelompok kriminal bersenjata kok kita hajar pakai militer. Itu dia. Itulah yang saya suka bilang. Kita sedang melepas karena kita membenarkan menurut kacamata kita. Sedangkan kacamata luar negeri tidak seperti itu. Kacamata mereka itu adalah hukum humaniter. Apakah kelompok ini sudah termasuk kelompok pembangkang bersenjata itu tadi? Sudah terpenuhi tidak persyaratan itu? Mereka punya wilayah. Ada tidak wilayah kekuasaan mereka? Mereka merencanakan penyerangan. Ada tidak penyerangan terencana? Mereka punya hierarki. Ada tidak hierarki dalam pasukan yang jelas? 3 ini aja coba. Salah satu tidak terpenuhi, ya mereka hanya kriminal bersenjata saja. Dan kita juga kan bilang kriminal bersenjata. Iya, memang. Kenapa harus dilawan dengan militer? Militer dengan kelompok kriminal bersenjata itu judulnya konflik bersenjata dalam negeri, intern. Konflik bersenjata kan itu ada 2, konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Kalau konflik bersenjata internasional, ya sekarang Rusia dan Ukraina. Ya, perang. Itu konflik sudah di atas konflik, tapi itulah internasional. Tapi kalau konflik bersenjata internal itu adalah TNI dan GAM. Itu bersenjata internal. Kenapa? Karena GAM memenuhi persyaratannya. Punya wilayah tertentu, punya hierarki yang jelas, bisa menyerang sewaktu terpenuhi. Maka dihadapi oleh militer sah-sah saja. Tetapi ketika bicara OPM tidak sama dengan GAM. Nah, dan kita sendiri bilang OPM itu KKB katanya. Lah ya sudah kriminal kok pakai military operation. Mestinya cukup polisi kan? Ya cukup polisi.
Ya Iya, memang polisi. itu. Lah, kalau makanya saya bilang, kalau kita mau menghajar dia dengan militer, maka tingkatkan bukan jadi teroris, jadilah dia kelompok pemberontak bersenjata. Umumkan dia Hmm. menguasai wilayah di sini, dia bisa menyerang sewaktu-waktu, dia punya Tapi hierarki. kalau nggak Dilaksanakan benar itu. seperti kalau nggak benar seperti itu ya hoax dong. Hoax yang direkayasa negara itu. Ya kalau ini kan demi tercapai ya boleh-boleh aja, sepanjang bisa dibuktikan. Oh, Tapi itu masih lebih bagus daripada seperti sekarang. iya, iya, iya. Teroris, misalkan teroris. Teroris kok pakai military operation? Ya beda lah, terorisnya law enforcement, undang-undangnya ada undang-undang teroris. Bagaimana pakai military operation? Kalau teroris itu sudah berubah seperti ISIS, nah itu baru military operation. ISIS itu kan sama, menguasai wilayah tertentu, punya Hmm. hierarki, Hmm. bisa menyerang Ya. sewaktu-waktu. Nah, kalau teroris sudah jadi seperti ISIS, baru boleh military Hmm. operation. Tapi kalau seperti sekarang, nah memang kalau mau Ya. bikin hoax, ya hati-hati. Mereka juga punya, ini kan, mau mana wilayahnya nggak ada, mana hierarkinya nggak ada, mana Ya. serangannya hanya sporadis. Kalau hanya itu, Ya. ya sudah, itu hanya bahasa Inggrisnya attention. Ya. Kita Ya. mau bikin seram kayak apa. Jadi kita ini selalu membuat sesuatu yang seram hanya menurut kita, tetapi tidak ada kriterianya di sana. Kalau misalkan, kalau ada bangunan lah, punya roda ditarik kuda, namanya bendi. Tapi ada Bendi. bangunan punya roda dipakai mesin, namanya mobil kan. Nah itu. Jadi kita ketika memberikan nama itu harus ada kriteria dulu yang terpenuhi. Jangan sampai ada roda, ada kuda dibilang mobil. Siapa sebenarnya yang berhak menetapkan sebuah kriteria terhadap kelompok tertentu? Lah pemerintah lah, ya Menko Polhukam, ya tentara, ya harus ngerti lah. Dia yang lihat kok. Ya Panglima, ya Menko Polhukam. Iya. Sangat disayangkan. Bahkan Pak Ya kan Mahfud harus tahu. sendiri, iya, Pak Mahfud ingin meningkatkan menjadi teroris itu. Lah, coba. Itu saya bilang, itulah yang saya bilang. Kita sedang melepas Papua. Mau ditingkatkan jadi teroris, sama levelnya tetap undang-undang. Betul, betul. Tetap undang-undang, apa bedanya? Ketika dia ditingkatkan jadi teroris, maka di sana baca undang-undang teroris pasal 6. Pelaku tindak pidana teroris dipidana mati maksimum. Apa artinya dipidana? Tangkap dia, bawa di depan meja hijau, baru hukuman. Buktikan. Buktikan. Ya. Military operation beda. Military operation bawa dia hidup atau mati kan. Ya, itu sifatnya ya. Loh iya, Aduh. beda. Mau namanya KKB, mau namanya teroris, semua itu adalah law enforcement judulnya. Itu. Ya, ya. Kalau military operation beda, makanya baca Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2-nya, mengatasi operasi militer selain perang, mengatasi terorisme, mengatasi pemberontakan bersenjata. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, operasi militer selain perang. Kita menerjemahkan operasi militer selain perang itu adalah penegakan hukum. Padahal coba pakai bahasa Inggris. Military operation other than war. Judulnya tetap military operation. Kalau military operation, maka di situ berlaku apa? Kill or to be killed. Ya. Sedangkan law enforcement beda. Bawa sini orangnya, tangkap dulu dia hidup-hidup. Seret ke pengadilan. Bukan diberondong. Iya. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, ya pelanggaran HAM terus-menerus yang terjadi. Dan itulah yang diteriakkan oleh betul. Yes. Jadi masyarakat Papua Nah, ini kalau itu kasihan yang Pak. terjadi,
Itulah, kalau itu yang terjadi, maka orang luar negeri, normatif saja dia sudah kasihan, apalagi kalau tidak normal. Betul. Nah itulah. Wow, wow. Oke, Itu, Pak. oke.